Oke, selamat sore. Salam. Sudah salam kiri kanannya? Ya, salam dulu kiri kanannya. Ribetnya sekarang kayak jangan pakai yang lama. Dan jangan pakai yang baru. Ribetnya sekarang. Yang baru itu dipakai. Katakan, kau generasi yang baru, Kau generasi baru. di musim yang baru, untuk Indonesia. Kau generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia. Oke, mari silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya. Oke, kita tahu hari-hari ini sangat luar biasa, saudara. Akhir-akhir ini sangat exciting, ya, sangat dahsyat, luar biasa. Bukan exciting karena kita, tapi itu datang dari rohnya. Rohnya itu kenapa? Karena rohnya penuh dinamika. Mereka yang dipenuhi rohnya tidak mungkin biasa-biasa. Karena dinamika bekerja di dalammu. Maka progresivitas dalam pemikiran, progresivitas dalam ide dan rencana itulah hal yang nyata bagi orang-orang yang dipenuhi oleh rohnya. Jadi apa yang kau terima saat kita berkumpul ini tidak hanya kau lebih paham tentang firman, tetapi yang kau bisa membawa firman itu dalam kenyataan hidupmu. Ini bukan tradisi agamawi. Ini pernyataan kuasa roh dan firman. Setiap kali kau datang dengan percayamu 100% kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sukar bagimu. Kalau iman orang percaya letakkan di situ, maka setiap ibadah akan selalu penuh dengan semangat, dengan excited, ya. Karena kau mulai percaya bahwa setiap kali kau datang berjumpa dengan Tuhan, ya, berjumpa dengan orang yang diutusnya, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Pasti engkau datang dengan tidak biasa-biasa. Engkau akan dengan mempersiapkan dirimu. Engkau dengan gairah yang besar. Dan saya oleh kasih karunia Tuhan akan membawa gereja ini ke level yang baru. Amin. Ke level yang dikehendakinya. Penting sekali saudara untuk kita ada di level itu. Mengingat tujuan besar kita, Indonesia yang baru. Indonesia yang baru adalah untuk para pemenang, untuk para pemberani. Amin. Untuk para satria rohani. Mereka adalah pembunuh raksasa. Karena nenek moyangnya juga seperti itu. Nenek moyang kita Abraham adalah raja, Ishak dan Yakub adalah raja, dan kitalah keturunan mereka, anak-anak raja. Kita bukan orang biasa. Katakan, aku bukan orang biasa. Makanya dikatakan di kitab suci, engkau menerima warisan. Warisannya apa? Kerajaan. Dan mereka yang bawa kerajaan Allah tidak mungkin tidak berkuasa. Karena kerajaan itu bicara pemerintahan. Kerajaan bicara pemerintahan. Datanglah kerajaan. Selama kita yang harus berdoa, datanglah kerajaanmu. Tapi nggak tahu untuk apa kerajaan itu. Kerajaan itu untuk memerintah. Ingat, kerajaan berbicara tentang pemerintahan. Tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan. Kita mengenal kerajaan dunia, kerajaan manusia. Itu bicara pemerintahan. Ya, masih ada kerajaan-kerajaan, sistem kerajaan sekarang kan? Kerajaan di apa? Di Jogja, ya kan? Itu bicara pemerintahan. Kerajaan di Brunei itu bicara pemerintahan. Ya, kerajaan di Inggris itu bicara pemerintahan, pemerintahan manusia. Nah, saat kerajaan itu dinyatakan, ya kerajaan itu akan menyatakan pemerintahannya. Nah, tetapi kalau sudah datang kerajaan Allah, kerajaan manusia harus tunduk. Harus tunduk kepada kerajaan Allah. Selama ini yang memerintah di hatimu, kerajaannya siapa? Kerajaanmu sendiri. Ketika datang Kristus, bukan kau lagi yang memerintah, tapi siapa yang memerintah?
Siapa yang memerintah? Ketika datang pemerintahan Kristus, siapa yang memerintah? Kristus yang memerintah dalam hati. Berganti rajanya, bukan kau lagi rajanya. Dulu kau raja, sekarang Kristus lah. Amin. Wow. Amin. Jadi kita harus tahu ini, sama seperti terang dengan gelap. Gelap tidak mungkin menang terhadap terang. Itu sebabnya inilah masa-masa di mana kita hidup sangat luar biasa. Karena engkau membawa kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Tak bisa ditahan musuh. Kalau kau bergerak akan selalu menang. Dan kemenangan kepada kemenangan. Dari menang ke menang. Wow. Jadi sekalipun dunia ini di bawah kegelapan, tapi engkau membawa terang yang ajaib. Engkau membawa terang yang ajaib. Saat kau berjalan kemana-mana, engkau membawa terang. Kau berjalan kepada keluargamu, engkau membawa terang. Maka kegelapan di mana-mana menyingkir. Itu sebabnya bangsa-bangsa menantimu, mengharapkan kehadiranmu. Karena dengan kedatanganmu, dengan terang Tuhan yang ada padamu, kegelapan menyingkir. Kegelapan dalam hidup mereka menyingkir. Kegelapan di kota menyingkir. Iblis ditelanjangi. Iblis diusir. Wah, berarti kedatangan kita diharapkan. Sangat penting sekali kita ini. Kedatanganmu diharapkan, dinantikan, ditunggu-tunggu. Karena terang Tuhan ada padamu. Katakan terang Tuhan ada padaku. Ada orang di sini. Terang Tuhan ada padaku. Jadi kita sedang hidup di masa-masa yang sangat dahsyat. Penuh dinamika, penuh gairah. Amsal berkata, jangan tidur di musim panen. Jangan santai-santai di musim yang excited ini. Jangan buang-buang waktu. Kau harus memakai waktumu sedemikian rupa untuk mengumpulkan apa yang bisa kau kumpulkan dan persembahkan kepada Raja. Saudara masih ingat Daud? Bagaimana dia memenggal kepala Goliat dan dipersembahkannya kepada Raja Saul? Ingat itu. 1 Korintus 15, ya, setelah Yesus menaklukkan semua kerajaan, dia membawa kerajaan itu kepada Bapaknya. Jadi itu prinsip roh. Jadi setiap yang kau kalahkan, bawa kepada Bapakmu, bawa kepada Rajamu. Jadi kalau kau mengumpulkan kemenangan-kemenangan di luar sana, bawa kepada Rajamu. Amin. Ini kehidupan yang penuh dinamika. Amin dengan panjang. Engkau para pemenang, engkau para penakluk, engkau satria rohani, engkau penjelajah rohani. Siapa yang kalian tahu penjelajah? Ya, Marco Polo. Dia pelaut, ya. Penjelajah, ya kan? Dia menjelajah dunia antah berantah, tapi dia nggak takut. Columbus sampai di mana dia? Sampai di Amerika Selatan. Dari Eropa, bayangkan, melewati laut antah berantah yang belum pernah dilewati. Wow, berani sekali ya. Apakah kau seberani itu? Engkau seberani itu? Engkau Marco Polo rohani, kalau kau seberani itu. Kau menjelajah yang belum pernah. Kau tidak takut. Dunia ini kau takut. Ya, setiap daerah yang kau masuki, ya, kau ambil alih. Setiap pulau yang kau masuki menjadi milikmu. Setiap tempat yang baru menjadi milikmu. Karena kau penjelajah rohani. Kau para penakluk. Marco Polo rohani. Amin dengan panjang. Amin. Ya. Jadi kalau kau hidupmu 100 tahun, jangan sia-siakan 100 tahun itu. Pergunakan 100 tahun itu untuk Tuhan. Kalau kau punya uang triliunan, ya, hidupmu 100 tahun, pergunakan uang triliunan itu untuk Tuhan. Selama kau 80 tahun, 100 tahun. Ya. Amin. Pakai semua sumber daya itu. Apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, semua itu diberi. Pakai semua untuk Tuhan. Jangan buang-buang waktu.
Kalau kau diberi warisan kerajaan selama 100 tahun, ya, jangan hanya 1 tahun untuk Tuhan. Iya, Tuhan. Baru 99 untuk dia, Pak. Untuk dunia. Hai Lord, 100 tahun untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ya, kalian tahu nggak? Yesus tidak dibunuh siapapun. Iya. Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah, bukan. Ya, tanpa darah pun dia bisa hidup. Iya. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati di kayu salib bukan karena ditombak. Kitab suci berkata, seorang pun tidak bisa mengambil nyawanya. Lalu dia mati kenapa? Karena dia menyerahkan nyawanya. Itulah para penakluk. Itulah para pemenang. Itulah para pemberani. Maut tidak berkuasa atasmu. Haleluya. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan kehabisan darah. Sudah selesai. Mati. Ya, karena dia berkata sudah selesai. Itu karena dia menyerahkannya. Mengapa Yesus tidak bisa mati? Karena tidak ada dosa di dalam dia sesungguhnya. Kalau nggak berdosa dia kan nggak mati. Kalau ada dosa dalam dirinya, dia tidak memenuhi kriteria untuk menjadi anak domba Allah yang dipersembahkan. Anak domba itu harus tak bercacat. Amin. Anak domba itu harus tidak bercacat. Karena dosa yang membawa kita kepada maut, ya, membawa kita kepada maut. Jadi Yesus mengalami kematian karena dia menyerahkan nyawanya, bukan karena dosa. Aku nggak bisa mati kan karena nggak ada dosa. Iya, wow. Lagi hidup sampai Yesus datang. Makin jelas lagi sama kita ini. Amin. Jadi kita tahu kau datang dari benihnya. Kau datang dari benih roh. Jangan keyakinanmu salah. Kompromi pada kelemahan. Kelemahan selalu ada dalam tubuh ini. Tapi jangan kompromi. Lakukan. Kita tahu kita punya masalah, tapi jangan biarkan masalah menguasaimu. Taklukkan. Bukan kematian yang menteror kita. Kematian tidak bisa menteror Yesus. Tidak bisa. Dia tenang menghadapi Pilatus, ya. Dia sangat tenang. Tidak ada ketakutan. Pilatus berkata, aku berkuasa katanya, membebaskan kau. Tapi Yesus berkata apa katanya? Kalau kuasa itu tidak datang dari kepadamu, kau tidak punya kuasa. Ya. Kalau kita udah menyembah, iya, Yesus bebaskan saya, Pilatus. Yesus enggak. Ya. Yesus keren. Jadi kematian tidak bisa menteror Yesus. Demikian juga engkau. Kelemahan musuh tidak bisa menterormu. Engkau para penakluk. Roh yang dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Mari berdoa satu menit. Oh, mereka sangat mereka terasa. Bersebe. Itu kasana mata sono. Orang atas segala mereka sono. Haleluya. 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 Katakan aku penakluk. Aku penjelajah rohani. Memasuki tempat demi tempat. Memiliki keberanian untuk mengambil alih. Mengambil tempat demi tempat. Aku Marco Polo rohani. Penjelajah. Kelemahan selalu ada. Tapi aku bersyukur untuk kelemahan. Karena aku diberi kesempatan untuk menaklukkannya. Katakan amin. Amin. Silakan dulu. Tuhan, aku punya kuasa untuk. Karena kita penting untuk di level ini. Karena tidak bisa kau menerima warisan negerimu kalau kau tidak di level pemberani. Tidak di level seperti Daud. Para pahlawan yang gagah berani seperti Daud dan orang-orang yang diikutinya layak menerima kerajaan itu. Ini saya sekarang tidak bicara fisik, tapi bicara rohani. Musuh kita sekarang bukan darah dan daging, tapi pemerintah, penguasa, penghulu di udara dan yang di dalam dan yang ada di dalammu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu ada di anggota-anggota tubuhmu. Harus kau tundukkan. Amin. Bicara hukum rohani lebih tinggi dari hukum fisik. Amin. Hukum
tinggi dari hukum fisik. Para pemenang di hal-hal yang fisik kita sebut mereka pahlawan. Tetapi juga pemenang secara rohani, mereka juga disebut para pahlawan. Dan hukum roh lebih tinggi dari hukum fisik. Pemenang-pemenang secara rohani lah nanti yang disambut, yang diberi mahkota. Amin. Yang turut memerintah bersama-sama dengan Yesus nanti di kerajaan seribu tahun. Wow, Jadi bergembiralah karena kita satria rohani, lebih tinggi dari satria dunia. Mengapa lebih tinggi? Karena hukum roh lebih tinggi daripada hukum daging, hukum duniawi. Kalau kita beroperasi di dalam roh, engkau sedang menguasai alam fisik. Mereka-mereka yang ketakutan dengan badai itu fisik. Tetapi Yesus berkata, badai, tenanglah. Dia memerintah dengan sepatah kata, tenanglah, badai itu tenang. Amin. Yesus beroperasi di hukum mana? Hukum roh. Dia berada di hukum roh. Dia berjalan di hukum roh. Amin. Ya, karena hukum rohani lebih tinggi dari hukum fisik. Dan engkau diizinkan oleh kasih karunia beroperasi dalam hukum roh ini. Amin. Wow, dahsyat sekali. Oleh karena satu orang, yaitu Adam, ya, hukum dunia berkuasa atas semua orang. Tetapi lebih benar lagi orang-orang yang menerima kasih karunia dan kebenaran hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Kenapa dia memberikan kuasa melakukan? Dia berjalan di hukum roh. Dia berada di hukum roh selama di bumi ini, dia berada di hukum roh. Amin. Jadi kalau kau berkata Indonesia yang baru datang. Jakarta Bekasi yang baru datang. Keluargaku yang baru, keluargaku yang baru datang. Sebab perjuangan kita bukan senjata kita bukan senjata dunia, tetapi kita memakai senjata Allah yang diperlengkapi oleh apa? Kuasa Allah. Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Sanggup merubuhkan kubu-kubu. Sanggup merubuhkan siasat demi siasat, kelicikan musuh, dan menundukkannya di bawah kaki Kristus. Apa senjata Allah itu? Apa senjata Allah itu? Imanmu. Imanmu. Apa yang kau deklarasikan? Aku percaya, sebab itu aku berkata. Katakan sepatah kata kepada gunung itu beranjak. Lazarus bangkit. Sebab aku kebangkitan dan hidup. Ya, kata Yesus. Dan gereja diberi kasih karunia untuk itu. Untuk membangkitkan orang mati. Untuk meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Mengatakan damailah negeriku damai. Berubah pada tulang-tulang dilepah. Kau diberikan kuasa untuk itu. Kau memiliki kuasa untuk itu. Amin. Angkat tangan itu. Ya. Bapa, Allah kami dan Raja kami, kami menerima dan bersyukur buat kasih karunia, berkat yang luar biasa yang kau berikan kepada kami. Pakailah kami untuk kerajaan-Mu dinyatakan, dan biarkan kami mengeksersis kasih karunia ini, melatih kuasa ini dimanapun kami berada. Haleluya. Latih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Oke, mari silakan duduk. Itu masih pendahuluan, ya. Ya. Apa yang mau saya bagikan? Tentu seputar pemerintahan. Memerintah dalam kehidupan. Apa yang saya sampaikan di Pradi Aimon minggu lalu berhubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu demi minggu. Itulah sebuah aliran yang besar yang berkesinambungan. Jadi saya masuk ke situ lagi. Makanya judul ini berseri memerintah dalam kehidupan bagian keempat. Memerintah dalam kehidupan bagian keempat. Saya ingin kita membaca firman Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Dapat? Roma
Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi karunia Roh adalah hidup dan damai. Jadi ada keinginan daging dalam hidup kita, ada keinginan Roh dalam hidup kita. Nah, sekalipun kita ciptaan yang baru, tetapi kita masih memakai tubuh yang lama ini. Yang walaupun tubuh lama kita ini sudah dihilangkan kuasanya, tetapi tetap kita membawa yang lama, yaitu keinginan. Keinginan. Amin. Keinginan tubuh adalah makan. Tapi dia ingin keinginan yang berlebihan. Tidur. Keinginannya itu tuh istirahat. Tapi dia ingin istirahat berlebihan. Menjadikan apa? Malas. Demikian juga ciptaan yang baru, menerima roh yang baru dan berdiam dalam dirimu, itu juga punya keinginan. Gak hilang keinginannya ya. Jadi keinginan daging ada, keinginan roh juga ada. Ya. Semua keinginan daging itu selalu diakhiri hal-hal yang negatif. Sederhana untuk mengetahuinya. Apa keinginan itu membawa kepada hal-hal yang negatif? Berarti itu keinginan daging. Sederhana juga tentang keinginan roh. Apakah pilihan-pilihanmu membawa kau kepada kesembuhan, kepada kehidupan, pada bersemangat, ya, pada kedamaian? Pastilah itu keinginan roh. Jadi membedakannya seperti itu. Apa hasilnya? Ya, kita nggak perlu melihat apa keinginan roh dalam kitab suci. Engkau harus melihat apa hasilnya. Kalau itu membawa pada kelemahan, kematian, ya, loyo, tidak bersemangat, frustasi, putus asa, itu semua apa? Keinginan daging. Karena negatif. Karena negatif. Sudah pasti itu keinginan daging. Hasilnya negatif juga. Tapi kalau keinginan roh itu bisa kau deteksi, ya. Lewat apa? Ya. Apakah membawa aku bersemangat? Apakah membawa kau bersemangat? Ya. Iya. Tunggu. Matikan dulu. Apa itu? Cabut dulu apa? Tokennya nggak ada? Telepon JLP? Iya. Tahu. Hah? Ini udah dimatikan ini. Memang mau.